Publik tanah air kembali dibuat heboh. Kali ini soal pajak baru yang dinilai akan mempersulit masyarakat luas. Terkait hal ini, anekdot liar pun banyak berkembang hingga menimbulkan kesan jika masyarakat dan kita semua bekerja dan mencari uang hanya untuk membayar pajak. Benarkah demikian? Cek faktanya. Bersama saya Zaki Akbar dalam Data Fakta. Wacana pemberian pajak untuk bahan pokok menuai pro dan kontra. Bahkan, banyak yang memprotes rencana yang digagas oleh pemerintah ini. Hal ini dinilai sangat tidak etis dan tak wajar di tengah kondisi ekonomi tanah air yang sedang engap-engapan. Terlebih, adanya kabar buruk terkait meruginya sejumlah BUMN dan semakin ironi di tengah kasus korupsi yang semakin tak terkendali. Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai melayangkan protes. Tak ketinggalan, ekonom senior seperti Rizal Ramli yang tak kalah galak melayangkan nada kritiknya. Rizal bahkan menyebut jika wacana itu zolim. Rizal Ramli membandingkan PPN sembako dan PPN mobil, di mana pajak mobil justru dibebaskan, sementara sembako yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat tanah air justru dikenakan tarif pajak. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Eko Listianto. Ia menilai wacana PPN pada sembako tidak mencerminkan keadilan. Poin kebijakan PPN sembako ini tertuang dalam rencana perluasan objek PPN yang diatur di revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Ada beberapa jenis sembako yang diwacanakan akan dikenakan pajak seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam dan gula konsumsi, daging, telur, susu, buah, sayuran, ubi, sampai bumbu-bumbuan. Belum ada kepastian terkait kisaran nilai pajak yang akan dikenakan. Meski demikian, Kementerian Keuangan membantah jika wacana PPN sembako ini akan dikenakan secara merata. Sri Mulyani menjamin pemerintah akan menerapkan standar khusus terkait kriteria sembako yang akan menjadi objek pajak. Disebutkan sembako yang akan dikenakan pajak atau PPN hanya menyasar kelas premium atau premium impor. Dua di antaranya seperti beras shirataki dan beras basmati yang harganya 5-10 kali lipat dibanding beras produksi lokal. PPN sembako tidak akan menyentuh produk yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak atau dengan kata lain bahan pokok yang beredar di pasar tradisional atau yang diserap oleh Bulog. Ini pun menjadi dalih oleh pemerintah di balik rencana penerapan PPN sembako. Pemerintah mengklaim selama ini terjadi ketimpangan dalam penerapan pajak. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut jika ada distorsi ekonomi yang disebabkan oleh tax incidence. Selain itu, pemungutan pajak juga dianggap tidak efisien. Faktanya, PPN sembako ini dipastikan belum berlaku. Sri Mulyani menegaskan, wacana itu masih dalam tahap pembahasan di internal pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Bu Sri juga memastikan jika rencana yang tertuang dalam draft RUU itu masih akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi 10 DPR RI. Selain itu, rencana ini juga masih akan dibahas dengan beberapa pihak termasuk pakar dan akademisi. Meski demikian, Sri Mulyani mengaku minta maaf atas kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat. Ex-Direktur Bank Dunia ini juga menyayangkan atas bocornya draft rancangan undang-undang ini ke publik dan mengakibatkan informasi yang diterima masyarakat tak sepenuhnya utuh dan justru menjadi polemik. Lantas, bagaimana masyarakat harus bersikap atas wacana ini? Berikan komentarmu.